Ya, misalkan ada reaktor dengan temperatur itu dihasilkan akibat reaksi kimia eksoterm di dalamnya, gitu ya. Nah, kalau misalkan tiba-tiba ada kegagalan gitu ya di sistem kontrolnya sehingga temperaturnya itu makin lama tidak terkendali, oke, akibatnya tekanan di dalam tangki reaktor itu akan terus meningkat. Nah, salah satu cara supaya proses itu tidak membahayakan dari segi nyawa maupun ekonomi, maka kita pasang satu sistem safety yang dia fungsinya untuk mengamankan gitu. Jadi istilahnya kan kenapa safety instrumented system, itu berarti saat kita bicara sistem seperti halnya sistem kontrol, cuman di sini dia sistem safety. Sistem instrumen safety instrumented system. Safety instrumented system. Sistem yang ada instrumennya dan dia aman gitu ya. Seperti itu. Jadi keamanannya bukan hanya di instrumen tapi di plan-nya. Titik tekannya kita masang, kenapa masang itu titik tekannya. Jadi contohnya pada reaktor tadi itu kita tambahkan misalkan pressure relief valve. Jadi valve itu secara mekanik akibat ada tekanan tinggi dia bisa membuka secara mekanik. Artinya tidak ada perintah kontrol elektrik di situ. Ya. Dan juga mekanik juga tidak ada, of course. Jadi dia hanya karena ada tekanan sangat tinggi di dalam reaktor sehingga dia membuat valve itu terbuka. Akibatnya merilis fluid yang ada di dalam ini reaktor sehingga dia terbuka, gasnya keluar gitu ya. Itu salah satu ilustrasi tentang safety instrumented system. Dava, mungkin ada tambahan? Mungkin dari yang saya ketahui, safety instrumented system itu terdiri dari safety instrumented functions, di mana artinya itu serangkaian instrumen yang mempunyai fungsi safety pada suatu plant. Dan yang tadi Ibu sebutkan, dan dalam plant ini untuk perlindungannya terdapat beberapa lapisan perlindungan atau independent protective layers, di mana salah satunya adalah safety instrumented system itu. Jadi safety instrumented system itu berada setelah alarm dan sebelum mechanical relief atau safety relief. Jadi misalnya kalau alarmnya udah menyala tetapi prosesnya masih terlalu di luar dari spesifikasi alat atau deviasi, misalnya tekanannya terlalu tinggi walaupun alarmnya sudah nyala, maka safety instrumented systemnya bekerja. Iya. Dan safety instrumented system itu terdiri dari pada umumnya sensor dan logic solver dan aktuatornya. Oke, ya, terima kasih Dava. Benar bahwa safety instrumented system itu kalau dari segi Anda ada kuliah proteksi ya memang ya. Nah, di kuliah proteksi itu dari segi level hierarkinya untuk mencapai tingkat keamanan tertentu, maka kalau alarm mungkin Anda safety-nya itu cuman sekitar 10 atau SIL-nya safety integrated level itu sekitar 2 misalkan ya. Tingkat safety-nya.
Tapi kalau Anda ingin meningkatkan seal-nya, maka Anda di level seal-nya misalkan nambahin 3, maka Anda perlu tambahkan sistem SIS itu tadi ke dalam plan yang kita tinjau. Sehingga sistem safety-nya itu akan meningkat. Seperti yang dibilang Dava tadi, kalau misalkan alarm itu cuma memberikan info bahwa telah terjadi anomali di plan atau di proses, nah itu kan masih nunggu operator untuk beraksi ya. Tapi kalau itu kan berarti dia masih bisa ditolerir kesalahan yang terjadi, karena masih ada jeda waktu untuk operator melakukan aksi. Tapi kalau misalkan tiba-tiba kenaikan temperatur itu, kenaikan tekanan dalam tangki itu bisa menyebabkan ledakan, ya, maka kita tidak bisa nunggu operator untuk untuk melakukan aksi, maka kita gunakan cara yang lain gitu ya. Secara sistem bekerja secara otomatis untuk membuat plan tetap berjalan secara aman. Meskipun telah terjadi degradasi performansi. Artinya misalkan nilai set point-nya itu tidak lagi terpenuhi, tapi dia tetap beroperasi secara aman. Gitu. Oke. Kemudian apalagi tadi Davan menyebutkan, dia letaknya setelah alarm, kemudian pressure control valve itu dia untuk emergency kan sebenarnya kalau PSF itu. Oke, di dalam SIS itu sendiri, kalau kita nyatakan dia sebagai sebuah sistem mirip memang dengan sistem kontrol. Jadi ada yang mengindranya, ada yang mengetahuinya, memperoleh informasi bahwa memang terjadi sesuatu di plan. Kemudian ada yang sebagai otaknya ya untuk membuat aksi apa ini yang benar gitu ya. Terus kemudian ada yang aktuatornya. Aktuatornya itu yang melakukan aksi, of course, dari perintah logic solver itu. Bedanya sekarang ada yang tahu bentuk dari sensor yang diperlukan untuk SIS. Sensor yang biasa digunakan untuk SIS atau SIF. Ya, Agung Prakoso. Lanjut Bu, sebenarnya saya juga mau tanya itu. Oh ya, maaf. Tanya apa, Gung? Ya soalnya yang saya pakai itu sensor yang dibuat untuk set point itu juga saya pakai kegunaannya untuk safety juga. Jadi ada dua kegunaan. Jadi kadang-kadang saya bingung di situ. Mohon maaf Bu, sebenarnya saya malah mau tanya. Iya. Ini kalau membedakan sensor yang untuk BPJS berarti dia yang bisa menghasilkan nilai ya, Gung ya. Iya. Sehingga kamu bisa, karena menghasilkan nilai, makanya kamu bisa mengetahui errornya terhadap set point. Itu berarti untuk pengukuran seperti yang digunakan pada BPJS, kita bilang dia pengukuran kontinu karena berupa nilai kan, nilainya terus ada ya.
Sedangkan kalau untuk SIS, ya untuk keperluan safety, kita tidak perlu nilai. Kita cuma perlu, sebentar ya. Halo? Iya Bu. Hmm? Jadi cuma pas indikatornya sampai nilai tertentu itu baru aktif. Iya, Gung. Jadi dia cuman benar relatif. Jadi cuman dia lebih besar atau lebih kecil daripada tidak lagi set point dinaikkan ke critical point malah ini. Ya, critical point yang dia tidak boleh lebih dari situ. Ya, nanti pengukurannya ya cuman dia berupa 2 melebihi apa tidak dari critical point. Oleh karena itu untuk keperluan safety ini pengukurannya yang terlibat kita sebut sebagai discrete measurement karena dia cuma yes no aja. Ya. Nah, kemudian kalau logic solver itu ya seperti komputer seperti controllernya. Kemudian aktuatornya sama, aktuatornya itu tindakannya ya cuman yes no saja gitu ya. Jadi tidak perlu valve-nya itu berubah, misalkan ya ini aktuatornya control valve ya. Kalau control valve aktuatornya kan berupa bukaan yang Anda bisa sesuaikan sesuai dengan sinyal kontrol, oke? Tapi kalau valve-nya untuk safety, ya dia pokoknya on off gitu saja, nggak sampai ke harus bukan berapa. Gitu, karena memang dia fungsinya hanya untuk safety. Bukan hanya ya, memang ultimate itu safety ya. Tapi kalau BPJS kan dia untuk mengatasi gangguan, homeostatis dipertahankan dan sebagainya. Oke? Nah, tapi sebenarnya kalau secara sistem saya baca di buku Bentley itu yang kita pakai di pengukuran ya. Itu di bagian akhir. Nah, itu ada penjelasan bab khusus tentang safety instrumentation, tentang sistem safety. Itu dia bedakan bahwa ternyata plan itu yang kita tinjau itu memang ada yang secara inherent itu sudah sebutnya zona lah. Kalau kita lihat di industri itu zona. Ada zona, Anda sudah KP semua ya? Ya. Sudah, Bu. Saya sudah KP ya. Yaitu nanti, misalkan saya ke Saka yang pernah ke Saka ya, itu ada zona yang dia memang zona merah, kemudian ada yang zona kuning, ya ada yang zona hijau itu aman. Oke. Di zona-zona yang merah itu dia ada terlibat gas-gas yang mudah terbakar di situ, di zona merah. Nah, untuk zona merah, maka Anda tidak diperbolehkan menggunakan rangkaian listrik di situ. Sehingga ini yang saya bilang, secara inherent, plan itu harus dibuat, secara bawaan, plan itu harus dibuat aman. Ya, sehingga untuk plan seperti itu kita gunakan sistem pneumatik karena kita menghindari penggunaan listrik. Ya, nah seperti itu. Kemudian kalau misalkan tidak bisa di zona merah itu kita gunakan pneumatik dengan alasan misalkan tertentu apa ya, maka kita gunakan semacam blokade gitu ya terhadap zona merah itu. Makanya terus ada bilang disebut zona-zona itu tadi. Oke, itu sekilas untuk safety, sistem safety di industri. Ada yang mau didiskusikan tambahan?
Tidak? Oke, sebagai ilustrasi misalkan ya, saya berikan di classroom materi tentang safety. Ini saya coba ya, safety hierarki. Saya dapatkan itu dari internet, cukup bagus untuk contoh-contohnya. Nah, ini lihat semua ya. Lihat, Bu. Nah, ini safety hierarchy. Safety must account for failure of equipment and personnel. Jadi, safety itu kalau Anda ada hazard, tahu ya? Ya, betul. Hazard operating apa itu? Hazard operating apa ya? Ya, pokoknya itu dia lakukan analisis munculnya bahaya di sebuah plan gitu ya. Nah, di situ ketika kita membuat skenario misalkan bahaya ini muncul karena apa-apa gitu ya, itu kita skenarionya itu bisa meliputi kegagalan pada equipment, bisa juga akibat kesalahan di operatornya, di personalnya gitu ya. Kemudian multiple failure, ya kegagalannya macam-macam yang kita tinjau ya. Tidak mungkin cuma satu kegagalan. Oke, response should be limited, try to maintain production if possible. Jadi reaksinya itu sebisa mungkin tetap membuat proses berjalan. Oke, even meskipun performansinya itu turun. Automation system contribute to safe operation. Oke. Jadi kita tidak perlu operator di sini. If they are designed and maintained properly. Let's consider a flash drum. Ini ya, flash drum yang ini. Is this process safe and ready to operate? Is the design complete? Ya, di proses ini, proses steam flash drum ini yang dikendalikan itu apa? Anda lihat di sini. Yang dikendalikan apa? Uap pressure ya. Ya, oke. P1 itu dikendalikan. Level dikendalikan enggak? Tidak. Salah satu biasanya. Kalau P dikendalikan levelnya enggak. Biasanya loh ya. Ya, level tidak. Nah, kemudian apalagi yang dikendalikan? Laju aliran masuk, ya. Laju aliran masuk ini, tapi dia tidak ada kontrolnya ya. Ya, hanya pressure saja kayaknya yang di sini. Oke. Nah, tapi ada uap yang masuk di sini, itu ada pengendaliannya. Ya, misalkan di sini, di aliran sini ya, itu temperatur 1 yang masuk, keluarannya temperatur 2 itu seharusnya dikendalikan oleh aliran steam yang di F2 ini. Oke. Kemudian oh, ini juga ada Mas, ini P1 sama ini Mas, A1. A1 itu adalah komposisi, ya, analitik ya, sensor analitik. Jadi dia dikendalikan juga komposisinya dengan melalui control valve ini. Oke. Nah, 4 layers in the safety hierarchy yang disebutkan tadi sama siapa Bima tadi.
Oke, kemudian metode dan equipment-nya, proses example for every layer, itu ditunjukkan pada slide ini. Itu tadi BPJS, alarm, kemudian ada SIS, kemudian ada relief valve itu tadi, pressure relief valve, terus containment itu prevent material from reaching workers, community, or environment. Oke. Anda sudah lihat ini di sistem proteksi ya. Nah, di sini ada yang bisa jelaskan maksudnya gambar ini? Ini yang tadi sama siapa tadi itu yang tanya itu? Coba saya buat. Iki siapa yang tadi tanya ya? Aku ya apa deh caranya supaya ngerti ini? Agung. Oh iya, supaya ini tetap gini tapi aku bisa akses ini ya apa ya? Gak bisa ya. Makanya saya nggak suka kayak diginikan kayak gini kan saya tahu akses siapa yang tanya atau gini dulu mungkin. Kok backup sih? Slideshow. Ya bisa. Ya silakan Mas Agung. Ini dijelasin step-stepnya Bu. Ya, boleh. Jadi menurut saya basic proses control system itu berkaitan dengan set point. Set point itu apa ya istilahnya? Nilai yang ditetapkan oleh saat desain. Ya. Iya, Bu. Ini desain normal ini. Oke. Ini yang hitam ini apa, Gu? Yang itu flow ya. Jadi, oke. Ini variabel proses yang kita hijau ya. Iya, Bu. Kalau dia di BPJS, dia akan dikendalikan supaya sesuai dengan set point. Ya. Di sini ada misalkan pakai flow control, pakai control valve. Tapi kalau dia terus naik ya nilainya terus naik gitu ya. Iya, Bu. Ini yang itu naik kan? Nah, kalau naik terus gitu ya, maka kita masuk ke dibandingkan ya alarm ya dibandingkan dengan alarm set value critical point-nya. Misalkan di sini dia menggunakan level ya ini ya. LAH ini apa ya singkatannya? Ada yang bisa bantu? Kali aku. Posisi nek gak level alarm high. Ya benar ya. Iya, Bu. Saya juga lupa. Pelalian ya gitu. Jadi ini kayak apa ketinggian karena high. Ada yang low soalnya makanya ada high sama low. Nah kemudian dia bandingkan. Nah terus habis gitu kalau lebih tinggi ada tindakan oleh operator sehingga dia turun lagi gitu ya. Tapi kalau ini pun gagal, BPJS gagal, alarm gagal, dia akan tambah tinggi kan? Ya. Tambah tinggi, dia kalau tambah tinggi berarti yang menangani ini sekarang adalah safety instrumented system. Di sini ada set value-nya yang lebih kritikal lagi, ya sehingga di sini dia lakukan secara otomatis sehingga dia bisa turun lagi, tidak menghindari dia terus naik. Ya. Di sini contohnya menggunakan PS ini apa? Pressure safety ya. Iya, Bu. Nah, di sini dia menggunakan aktuatornya ini. Oke. Ini berupa yang 3-way ya. 3-way kan ini ya atau 2-way ya. Valve-nya.
Oke, kemudian habis gitu kalau masih ini ternyata gagal sisnya, ya terakhir adalah pakai safety relief device. By the way, relief device ini akan menyebabkan kehilangan ya, kehilangan material ya, kehilangan energi juga of course dari sistem kita. Ya, sehingga harus dibatasi juga relief valve-nya itu bekerja. Kalau misalkan ini gagal, maka kita gunakan containment. Containment itu berarti buangan itu tadi diperbesar dan kita gunakan pastek di sini. Pastek itu apa ya? Ini apa sih jenis? Tungku ya, cerobong. Ya, cerobong. Contohnya ini nge-flare gitu ya, dari gas-gas itu. Nah, kalau nggak bisa juga, ya itu kayak kejadian di Pertamina kemarin, ya kebakaran itu. Nah, harusnya emergency responnya yang bagus supaya kalau misalkan ada kebakaran ya cukup di situ, dia tidak merambah ke daerah lain atau bahkan ke lingkungan ke penduduk begitu. Ada komentar di sini? Iya, saya mau tanya. Ya, aku. Kalau kita misalnya kan untuk sistem safety ini ada layer-layernya, terus kita kasih set point dan lain-lain. Saya mau tanya tentang controllernya. Misalnya kita settingnya pakai PID untuk fluida, gas, sama cairan. Itu perbedaannya seperti apa tuh, Bu? Kalau misalnya PID-nya sama, settingannya sama, efeknya yang di fluida cairan itu kan incompressible kalau yang cairan. Tapi kalau gas kan compressible. Apa PID itu berefek besar kalau di gas? Semua PID itu bisa ngefek. Efek besar tidaknya itu bergantung pada gain controllernya of course. Ya, jadi kebalik mikirnya. Bukan PID itu bisa memberikan efek besar. Efeknya bagaimana kalau dia pakai ini dengan yang sama? Justru kita membuat BPJS itu PA controller itu merespon yang baik terhadap plan kita. Nah, jadi tergantung mikirnya itu bukan dari PI terus dia efeknya seperti apa. Mikirnya itu dari plan kita punya plan apa, kita modelkan, dari pemodelan itu kita buat BPJS-nya. Gitu, Gung. Jadi bukan ini yang mempengaruhi ini. Ya, karena kalau dia liquid maupun atau dia gas, maka itu nanti pemodelannya of course akan beda. Misalkan kalau Agung tadi sudah menyatakan sendiri kalau gas itu kan uncompressible ya. Gas compressible. Gas itu compressible fluid ya, sehingga dia lebih cepat reaksinya bukan dibandingkan kalau fluida ya. Iya. Nah, sehingga kalau misalkan dalam bentuk konstanta waktunya saja, maka dia lebih kecil. Of course, nanti PID-nya gen yang dipilih itu juga harus mengatasi dinamika yang cepat itu. Jadi kebalik, bukan PID mempengaruhi itu ya. Iya, Bu. Ya, oke. Nah, untuk yang itu tadi kita belajar di sistem kontrol ya, sistem pengendalian otomatis kemarin kita belajar harusnya nilai gain-nya berapa. Ya, based on the modelnya bergantung pada plannya, yaitu ada jenis fluida akan mempengaruhi juga pemodelan. Oke. Nah, kemudian ini konsep yang dipegang. Oke, konsep in process safety. Redundancy. Ada yang tahu? Redundancy apa? Yasti? Pakai?
Hasbi, admin ya, ayo. Bu, mau tanya. Ya. Oke, ini apa ya? Hubungannya sama LOPA, apakah ini LOPA gitu, Bu? Iya. Oh ya. Nah, LOPA itu dia ke strukturnya. Kalau safety instrumented system itu ke alatnya, ke instrumennya. Nah, mau tanya yang ini, Bu. Ini kan alarm sistem. Nah, di sini alarm sistem itu maksudnya alarm untuk sistem atau alarm untuk user buat melakukan tindakan mitigasinya. Yang dimaksud ini sistem alarm, bukan alarm sistem. Bukan alarm bukan alarm terhadap sistem, tapi sistem alarm. Jadi alarm itu dia bisa teot ya, karena untuk sensornya juga kan ya, Mas. Oke, berarti ini buat user, Bu, artinya? Ya, buat user. Operator, iya. Operator. Makanya disebut sistem karena memang ada sensornya yang tadi itu, simbolnya tadi yang contoh tadi LAH itu tadi. Oke. Nah, redundancy gimana? Tadi yang tahu redundancy. Redundancy itu apa? Ali? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan, Mas. Mungkin tumpang tindih gitu ya, Bu. Iya, betul. Kayak safety berlapis gitu. Enggak harus safety. Istilah, tapi benar, tumpang tindih. Redundancy itu lebay. Kalau sekarang itu lebay ya, berlebih redundancy. Ya, Anda lihat di sini untuk proses kita ada BPJS, ini alarm sistem dan seterusnya. Ini kan banyak sistem yang terlibat kan. Oke. Untuk kasus safety ini. Lebay gitu ya. Dibuat lebay. Itu prinsip utamanya. Oke. Sama juga misalkan nanti Anda ada sistem sensornya, sensornya itu untuk keperluan safety itu bisa pakai beberapa sensor ya. Beberapa sensor terus kemudian masuk ke sistem voting. Nah, itu sistem voting itu misalkan sistem votingnya mau pakai 1 dari 3, 2 dari 3, maka oke, dilanjutkan. Kalau dia 1 dari 3 tidak oke, dilanjutkan. Kayak gitu. Oke. The safety voting system. Oke, kategori. Control system didesain to achieve well-defined objective. Let's group into 7 categories. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini control system. Oke. Dari tujuan sistem kontrol. Kemudian BPJS oke. Ini yang tadi steam drum tadi ya, flash drum tadi ya. BPJS in the flash process. The pressure is stable, will change quickly and affect safety. It must be controlled. Okay. The level, ternyata level ini. Oke. Level, the level is unstable, it must be controlled. Saya kira analitik ya. Oke, jadi untuk sistem flash tadi, flash drum, itu yang dikontrol adalah tekanan dan level. Level yang Anda keluar ini. Oke. BPJS. Kemudian ini contoh kalau reaksi eksotermik, ya, dia menggunakan aliran dingin di jaketnya untuk supaya temperatur di dalam reaktor ini dikendalikan. Oke. Kemudian use multiple sensor and select most conservative. Nah, ini kita pakai sistem voting ya di sini. Oke. Pakai transmitter TY ini. Oke, relay.
Kemudian pneumatic control valve. Ini kenapa kita sebut? Karena dia pakai sistem pneumatik. Sehingga kalau misalkan ada kesalahan, tidak mungkin muncul percikan api seperti layaknya kontrol valve yang berbasis elektrik. BPJS, oke, nanti dianu sendiri ya. Kemudian dibaca sendiri, alarm, no action is automated of course, karena tunggu dia ini nunggu operator, oke? Ya, kemudian bikin sistem alarmnya, misalkan di sini ada pressure alarm high, ya. Untuk ini the pressure effect safety and high, jadi dia pasang PAH di sini di P1. Kemudian analyzer itu juga too much like K could result in large economic loss, maka dia gunakan AAH di sini. Kemudian LAH, low level could damage the pump, high level could allow liquid in the vapor line. Ya, maka dia gunakan selain dia untuk keperluan kontrol, dia gunakan juga alarmnya itu high sama low. Dan yang SIS, unusual situation, ya, low short-term violation for special condition. Fuel, example ya, fuel can flow for 5 seconds after startup button pass. Kemudian add delay to ignore very short-term violation due to, for example, flow fluctuation. Itu tujuan dari sistem SIS. Ada yang bilang dia sebagai emergency shutdown system, jadi sebelum shutdown, kita pastikan plan itu aman. More aggressive than process control, lebih agresif tentu saja daripada BPJS. Kemudian contohnya seperti ini. Ini contohnya, how do we automate this SIS when PC is adjusting the valve? Jadi ini ada drum yang dikendalikan adalah level dan tekanan. Tekanan itu dikendalikan. Kalau level dia melalui ini kontrol valve water, kemudian kalau tekanan dia melalui panas yang dihasilkan oleh furnace, ya, mempengaruhi di sini kan, dia mempengaruhi uap. Dan semakin banyak uap akan tekanannya tinggi. Oke, jika L123 kurang dari L123 minimum, maka kita mereduksi fuel ke zero untuk levelnya. Oke. How do we automate this SIS when PC is adjusting the valve? Kalau misalkan ada kesalahan di sini, kita melakukan aksi, padahal kesalahannya di sini ya, pressure-nya di sini ya, di steam drum ini. Tapi aksinya itu ada di bahan bakar ini. Sehingga kalau misalkan ada kesalahan terjadi di sini, tekanannya tinggi, yang tekanan tinggi itu tidak disebabkan karena fuel, maka kita tidak bisa lakukan apa-apa kalau menggunakan model BPJS saja seperti ini, ya. Oleh karena itu, sekarang kita lakukan modifikasi. Di sini ada extra valve with type shut off. Shut off. Jadi dia menggunakan level switch, ya. Level switch itu sebagai
pengukurannya yang dia nanti akan menggerakkan solenoid valve ini untuk aktif seperti bagaimana aktifnya, on off-nya. Oke. Di mana solenoid valve ini dia akan mengalirkan atau tidak udara penggerak di sini tekanannya 15 psig. Ya, extra valve with tight shut off untuk gerakan FC ini. Sehingga kalau tiba-tiba di sini ada kesalahan, maka dia akan menghentikan udara. Ya tergantung valve-nya, dia air to open apa air to close, sehingga FC-nya ini itu akan menutup bahan bakarnya tidak lagi, tidak disuplai lagi. Itu. Oke. Ini solenoid valve-nya tadi. Ini kalau pakai sistem voting ya, redundancy ya. Jadi dia memperhatikan level, juga memperhatikan temperatur. The SIS saves us from hazards, but can shut down the plant for fast reason. Example, Gracia instrument failure. Dia bisa melakukan aksi shutdown. Ya, by the way, kenapa shutdown itu dikurangi? Ya, karena kalau shutdown itu menyebabkan kerugian lebih besar, gitu ya. Kalau Anda menggunakan satu pengukuran tanpa redundancy di sensornya, maka misalkan ada perintah shutdown dan ternyata perintah itu salah, seharusnya tidak perlu shutdown karena ada kesalahan instrumen di situ. Nah, itu probabilitas kesalahannya itu adalah 5 kali 10 pangkat minus 2, lebih besar. Ya, tapi kalau ada beberapa temperatur pakai sistem voting untuk mendeteksinya, nah ini di sini kesalahan akibat shutdown jauh-jauh berkurang menjadi 10 pangkat minus 5. Oke. Untuk seal Anda sudah belajar ya? Di ini ya. Oke. Sudah ya. Safety relay system itu tadi. Dia tidak perlu daya dari luar untuk dia bisa melakukan aksi. Jadi ya dari plan-nya itu sendiri. Does not require person. Oke. Kemudian dia bekerja untuk skenario terburuknya. Nih, contoh safety relay valve. Ya, nanti lebih detail untuk pengukuran akan diberikan Pak Imam. Untuk aktuatornya akan diberikan oleh Pak TRP. Oke. Ini contoh kolom distilasi, ini workshop ya. Locate at least one example of each of the 4 layer of safety automation. Kemudian evaluate each example that you find. Oke. Coba dilihat ini. Sistem kontrolnya seperti apa, BPJS, kemudian sistem safety-nya perlu ditambahkan seperti apa, alarm, sistem alarm yang sebelah mana, gitu ya, untuk sistem ini ditinjau. Oke, kita diskusikan itu di hari Kamis ya, hari Kamis, benar. Untuk yang konstelasi tadi. Ada pertanyaan? Saya, Bu. Ya, aku.
Ya. Jadi karena saya itu di rumah juga main kayak gini Bu. Jadi saya tuh banyak pertanyaan dari pengalaman. Oh ya, bagus aku. Soalnya izin share screen ya Bu. Ya, silakan. Saya itu pakai kira-kira kayak gini. Nah, jadi saya mainnya itu wheel gun atau apa ya? Apa ini namanya? Kalau untuk buka baut, hanya buka baut. Cuma sistem yang diperluin itu safety-nya harus bagus, terus set point-nya harus benar. Saya berangkat pertanyaan tentang PID, berangkat dari apakah ada efeknya fluida cairan dengan gas. Soalnya saya kira-kira mainnya di antara 100 PSI sampai 1000 PSI Bu. Jadi karena saya juga penakut kalau misalnya tabungnya meledak atau misalnya selangnya ini lepas juga, itu bahaya buat saya juga, soalnya langsung saya pegang gitu. Nah, jadi apa PID misalnya yang transiennya itu harus seberapa, ada hentakan pertama, terus hubungannya sama reliability-nya itu saya banyak pertanyaan di situ Bu. Soalnya saya juga takut gitu. Yang dipakai kira-kira ini 800 PSI, jadi bisa 2000 Newton ini untuk torsi yang dihasilin. Jadi saya pegangan pistol seperti pistol ini juga harus kuat juga Bu. Selain safety instrumennya harus diperkuat, pressure relief valve, terus gimana ya? Yang ditanya apa? Safety-nya itu Bu. Jadi Oke. Kalau saya prakteknya gimana kalau di sini ya? Iya, tentang misalnya kalau kita singgung keandalan sedikit, lonjakannya itu hubungannya gimana terhadap misalnya di selangnya itu bagaimana gitu Bu. Ya, seperti yang tadi aku sampaikan tadi ya, waktu ada beberapa contoh tiap layer tadi ya. Nah, kalau dia tekanannya itu besar, tambah besar, ya, jadi itu proteksinya ya dibuat bertingkat. Misalkan BPJS-nya nggak bisa gitu ya. Terus pakai sistem alarm. Alarm itu dia mendeteksi tekanannya itu sudah melampaui kritis, tapi tidak ada tindakan kan. Kalau itu terus membesar, maka tekanannya membesar, maka gunakan sistem SIS seperti yang tadi contohnya. Itu misalkan dibuat tambahan valve ya tadi, kayak tadi analoginya di furnace-nya bahan bakarnya ditutup ya. Iya Bu. Nah, furnace-nya bahan-bahan. Nah, kalau kamu apanya yang ditutup berarti supply udara. Iya, udara. Ya, itu jadi ada valve yang berfungsi ketika dia memang kritikal, dia akan menutup. Oke, seperti itu. Untuk emergency shutdown kayaknya enggak perlu, enggak sampai shutdown. Iya, ya, kalau itu ditutup ya pasti sudah shutdown, dia enggak ngasih efek ke mana-mana kan. Iya. Oke, yang perlu saya sampaikan di sini bahwa untuk sistem safety itu tidak harus semua layer itu terpenuhi ya, tidak harus. Jadi misalkan ya memang tahapannya itu alarm dulu terus baru itu. Tapi misalkan Anda untuk mengirit gitu ya, enggak perlu alarm langsung ke itu gitu. Ya sebenarnya enggak mengirit ya. Kalau seperti itu ya sebenarnya tidak perlu
Oke, jangan gitulah contohnya. Misalkan tidak perlu pressure relief valve, ya, it's okay, sehingga Anda cuma sampai SIS saja gitu. Kan itu waktu studi HAZOP akan terlihat Anda mau tingkat resiko bahayanya itu menyebabkan kematian kah gitu ya. Nah, dari situ akan ketahuan. Kemudian frekuensi event terjadinya kegagalan itu tidak sering ya. Kalau melihat dari situ ya buat apa kita menggunakan redundancy sampai ke level 4-nya itu, 5-5-nya itu ada gitu. Ya, jadi ada pertimbangan ekonomis. Jadi maksudnya studi HAZOP itu adalah supaya plan itu tetap aman ya, tapi dengan nilai ekonomis yang tidak merugikan perusahaan juga. Oleh karena itu pada saat studi HAZOP itu biasanya selalu bukan tengkar sih. Ya brainstorming gitu antar pihak operator gitu ya. Karena mereka yang dibahayakan nanti di lapangan, kemudian sama pihak desainer. Desainer itu yang dia nanti ya EPC itu seperti EPC itu yang nanti melakukan pembelian alat kayak gitu. Makanya terus dihadirkan pihak ketiga itu yang dari tim ahli profesional gitu, bisa baik dari akademisi maupun dari profesional swasta gitu. Jadi tidak semua level itu harus terpenuhi semua gitu ya. Ya, Bu. Oke, berarti kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri. Anda tugasnya adalah mencari contoh ya penggunaan safety instrumented system di buku yang saya jadikan referensi, sama itu tadi kolom distilasi tadi ya. Nah, di kolom distilasi tadi itu bisa dipelajari lebih lanjut mana yang dia kontrol, mana yang dia alarm, dan mana yang SIS. Oke? Baik. Sebentar. Halo? Ya, wes. Kita akhiri ya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Mbak.